Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrehan Dwi Putra dari program studi pendidikan matematika dengan NIM 2401111015. Kali ini saya akan meresum materi dari mata kuliah administrasi dan supervisi. Yang pertama ada administrasi tata laksana, yaitu kegiatan pengelolaan pekerjaan perkantoran yang berkaitan dengan pengaturan prosedur kerja, sistem kerja, serta mekanisme pelayanan agar aktivitas organisasi berjalan tertib, efektif, dan efisien. Tata laksana berfokus pada bagaimana pekerjaan dilakukan, bukan hanya apa yang dikerjakan. Fungsi dari administrasi tata laksana yaitu mengatur alur kerja agar jelas dan sistematis, menjamin ketertiban administrasi, meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Tujuannya untuk menciptakan kelancaran kerja, menghindari tumpang tindih kerja tugas, meningkatkan kualitas pelayanan organisasi. Kegiatan administrasi tata laksana yaitu mengelola surat menyurat, pengarsipan dokumen, menyusun prosedur kerja, dan pelayanan administrasi. Adapun administrasi tata laksana berbasis ICT, Information Communication and Technology, adalah pengelolaan administrasi dan memanfaatkan teknologi informasi seperti komputer, internet, dan aplikasi digital. Contoh penggunanya yaitu e-arsip dan e-surat dan sistem informasi sekolah untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi kerja. Terus yang kedua ada administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah seluruh proses pengelolaan peserta didik sejak masuk sekolah hingga lulus. Tujuannya untuk menjamin pelayanan pendidikan yang optimal bagi siswa. Adapun kegiatannya yaitu penerimaan peserta didik baru, pendataan dan pencatatan siswa, pengelolaan kehadiran dan prestasi, pembimbingan dan pembinaan siswa, dan pengelolaan mutasi dan kelulusan. Terus yang ketiga ada administrasi kurikulum, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Adapun komponen kurikulum yang pertama tujuan pendidikan, materi atau isi pembelajaran, metode pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Kegiatannya yaitu penyusunan kalender akademik, penyusunan jadwal pelajaran, pengembangan silabus dan RPP, serta pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Terus yang keempat ada administrasi personalia pendidikan, yaitu pengelolaan tenaga kerja dalam lembaga pendidikan agar dapat bekerja secara optimal. Tenaga kependidikannya yaitu kepala sekolah, staf TU, perpustakawan, laboran. Terus kegiatannya yaitu perekrutan dan penempatan, pengembangan profesional, penilaian kinerja, serta kesejahteraan dan disiplin kerja. Terus yang kelima ada sarana administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Sarana yaitu alat langsung untuk pembelajaran seperti buku, media, alat peraga. Prasarana yaitu fasilitas pendukung seperti gedung, ruang kelas, atau lapangan. Tujuannya untuk memastikan semua fasilitas tersedia, terawat, dan digunakan secara optimal. Adapun kegiatannya yaitu pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan. Selanjutnya administrasi hubungan masyarakat atau humas, yaitu usaha sekolah dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan citra positif lembaga pendidikan dan mendukung keberhasilan program sekolah.
Kegiatannya yaitu kerjasama dengan orang tua, publikasi kegiatan sekolah, kemitraan dengan masyarakat dan instansi. Terus selanjutnya ada administrasi keuangan pendidikan. Adalah pengelolaan dana pendidikan agar digunakan secara efektif dan bertanggung jawab. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sekolah: transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Sumber dana pendidikan: pertama, dana pemerintah, yang kedua, iuran masyarakat, dan ketiga, bantuan pihak lain. Adapun kegiatannya yaitu pelaksanaan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerja pendidik, bertujuan untuk membantu guru berkembang secara profesional, bukan mencari kesalahan. Prinsip-prinsipnya yaitu objektif, demokratis, berkelanjutan, dan konstruktif. Jenis dan teknik supervisi. Yang pertama ada supervisi administratif. Teknik supervisi meliputi observasi kelas, diskusi, wawancara, dan studi dokumen. Selanjutnya, instrumen supervisi. Instrumen supervisi adalah alat yang digunakan untuk menilai proses pembelajaran seperti lembar observasi dan format penilaian. Setelah itu, supervisi pendidikan adalah pihak yang melakukan supervisi, biasanya kepala sekolah atau pengawas. Dan penjaminan mutu pendidikan adalah proses sistem untuk memastikan mutu pendidikan sesuai standar yang diterapkan. Dan yang terakhir ada hubungan supervisi dan penjaminan mutu. Supervisi berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan karena hasil supervisi menjadi dasar perbaikan dan pengembangan kualitas sekolah. Sekian resum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.